Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang apakah seorang advokat atau lawyer dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam hal advokat tersebut menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat. Hal ini berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat. Topik ini saya angkat sebagai jawaban atas permintaan dari salah satu rekan saya yang juga berprofesi sebagai advokat, menyangkut dengan adanya pertanyaan, apakah advokat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Meskipun pertanggungjawaban secara hukum tersebut itu diminta dalam rangka advokat tersebut menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan hak imunitas atau hak kekebalan seorang advokat yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat atau Kode Etik Advokat Indonesia. Misalnya, apakah seorang advokat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan pada pasal 264 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenakan pada advokat dalam menjalankan tugasnya pada saat advokat tersebut itu menggunakan surat yang diduga telah dipalsukan oleh kliennya dalam berkas pembuktian yang diajukan oleh kuasa hukumnya dalam proses persidangan. Berdasarkan hasil penelusuran saya, ada beberapa perkara yang kemudian menyeret seorang advokat hingga diproses secara hukum pada saat advokat tersebut menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat atau penasihat hukum. Pertama itu ada dugaan tindak pidana karena mempengaruhi keterangan saksi. Yang kedua, adanya dugaan tindak pidana karena menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, yang ketiga, adanya dugaan tindak pidana karena menggunakan surat yang diduga palsu. Nah, sebelum membahas tentang apakah seorang advokat atau lawyer memiliki kekebalan terhadap tuntutan hukum berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh seorang advokat, maka terlebih dahulu saya akan membahas beberapa istilah yang dimiliki berkaitan dengan advokat. Nah, ada beberapa istilah sebelum ditetapkannya undang-undang advokat. Di antaranya itu ada pengacara, ada juga pokrol bambu, ada juga pengacara publik, ada juga penasihat hukum, adanya juga yang menyebut dengan kuasa hukum atau konsultan hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu kemudian menyeragamkan istilah tersebut itu menjadi advokat. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, itu advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Nah, persyaratan yang dimaksud itu untuk menjadi seorang advokat, pertama itu harus merupakan seorang yang lulusan sarjana hukum. Nah, setelah lulus sarjana hukum, advokat tersebut atau calon advokat tersebut harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau yang lebih dikenal dengan PKPA. Nah, setelah menjalani proses PKPA, maka untuk dapat menjadi seorang advokat harus mengikuti ujian profesi advokat. Nah, apabila calon advokat tersebut telah lulus ujian profesi advokat, maka untuk dapat menjadi advokat harus menjalani proses magang selama 2 tahun. Nah, proses magang ini itu harus di bawah seorang advokat pembimbing atau advokat yang setidak-tidaknya telah menjalani profesi advokat minimal itu 7 tahun. Nah, setelah melalui proses-proses tersebut, maka untuk dapat sah diangkat sebagai seorang advokat, maka calon advokat tersebut harus diambil sumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Nah, dengan
proses tersebut, maka seorang advokat akan diberikan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi yang mengangkat advokat tersebut, atau mengangkat sumpah dari advokat tersebut untuk dapat berpraktek di seluruh pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat diberikan kebebasan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh kode etik profesi advokat, dan tentu saja harus menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat untuk kepentingan kliennya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, dan dalam mendampingi kliennya dalam melakukan dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Nah, dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat itu jelas dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata dalam hal advokat tersebut menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, hal yang perlu menjadi catatan adalah hak kekebalan tersebut untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata tersebut harus dijalankan dengan penuh itikat baik. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU garis datar 11 Romawi tahun 2013 memberi catatan bahwa pasal 16 Undang-Undang Advokat di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien maupun di dalam ataupun di luar pengadilan. Nah, yang dimaksud dengan itikat baik adalah seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat itu harus menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Artinya, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan yang dimiliki seorang advokat tersebut tidak berlaku. Lain halnya apabila seorang advokat itu memberikan nasihat kepada kliennya agar mempersiapkan tim ahli yang menyatakan agar kliennya tidak bersalah di hadapan hukum. Nah, tindakan advokat tersebut apabila dinyatakan dengan itikat baik itu dilindungi oleh hak imunitas, sehingga advokat tersebut itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dituntut secara baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat. Lalu, bagaimana apabila advokat tersebut tidak melaksanakan tugas profesinya dengan penuh itikat baik sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi? Advokat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, baik secara pidana maupun secara perdata ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, selain itu, seorang advokat juga dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dengan melaporkan advokat tersebut ke Dewan Kehormatan berdasarkan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara dari profesinya sebagai seorang advokat selama 3-12 bulan, atau pemberhentian tetap dari profesinya sebagai seorang advokat. Nah, pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat Indonesia itu harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang ataupun daerah, atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, atau Dewan Pimpinan di pusat di mana advokat tersebut bernaung dalam sebuah organisasi. Nah, hal yang perlu diketahui, proses pemeriksaan maupun saksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan tidak serta-merta itu menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh advokat tersebut. Oleh karena itu, advokat tetap dituntut untuk menjalankan
tugas profesinya sebagai seorang advokat dengan itikat baik apabila tidak ingin dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kesimpulannya, kekebalan hukum berkaitan dengan hak imunitas yang diberikan terhadap seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dapat berlaku apabila advokat tersebut menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan penuh itikat baik, bukan kebal hukum dalam arti bebas dari tuntutan hukum yang ia lakukan. Nah, apabila advokat tersebut melakukan tindak pidana, maka terhadap advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik berdasarkan ketentuan hukum pidana maupun secara perdata, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, hal ini berkaitan dengan advokat sebagai officio nobile atau profesi yang terhormat berdasarkan pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia itu menyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan dihormati. Karenanya seorang advokat dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum di pengadilan yang sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan tugas profesinya di bawah peraturan perundang-undangan berlaku itu harus tetap menjalankan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Kode Etik Advokat Indonesia. Untuk itu, mari kita jaga wibawa profesi advokat sebagai profesi yang mulia atau profesi yang terhormat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam dari saya.